Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, dan selamat subuh untuk adik-adik yang menonton video kali ini. Oke, kita mulai saja. Bukan kemarin ya, pada video sebelumnya kakak menjelaskan sampai nomor 36 kan ya, untuk modul TPA TBI bab 3. Sudah kakak bahas sampai nomor 36. Nah, jadi hari ini akan kakak tuntaskan dari nomor 37 sampai 45. Oke, langsung saja ya adik-adik. Dari nomor 37. Nah, di sini yang ditanyakan korelasi atau hubungan antara X dan Y. Nah, di sini ada yang direvisi ya. Yang Y kan di sini dimulai dari 2. Nah, di sini revisinya adalah dimulai dari 0 ya. Jadinya 0 plus 2 plus 4 plus 6 ya, bla bla bla. Terus X sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Nah, yang N plus 1 dan N itu adalah polanya ya. Nah, itu adalah polanya. Jadi langsung saja bagaimana hubungannya. Nah, ini kita kan sampai titik-titik ya. Titik-titik itu kan maksudnya tak hingga tuh. Nah, kita ambil aja sampel atau kita ambil beberapa suku aja. Misal nih, kakak ambil 1, 3, 5, 7 sampai 9. Terus di sini 0, 2, 4, 6 kita sampai plus 8. Nah, yang penting jumlah sukunya sama. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang Y-nya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini ya kita jumlahkan aja. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, berapa? 25. X-nya 25. Terus yang Y-nya lagi. Nah, 0 tambah 2, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Nah, jadi kelihatan kan ya, gedean yang X atau Y? Gedean yang X. Berarti hubungannya apa? X lebih dari Y. Jawabannya yang C. Kenapa yang B dan D tidak? Nah, yang B udah jelas beda kan ya. Soalnya kan barisan atau deretnya juga beda. Jadi yang B nggak mungkin. Terus yang D, kenapa yang D salah? Karena ini kan itu deretnya tak hingga. Ya, deretnya tak hingga. Jadinya kan kita nggak tahu batasannya sampai berapa ya. Jadi jawabannya yang C ya, X lebih dari Y. Terus yang nomor 38. Nah, di sini A-nya di antara 5 dan 7, terus B-nya di antara 4 dan 6. Kalau misal kalian ambil A-nya 6, terus B-nya kalian ambil 5. Nah, 6 ini kan di antara 5 dan 7 ya. Terus 5 ini kan di antara 4 dan 6. Nah, kalau kalian jawab seperti ini salah. Kenapa salah? Karena lihat di sini. Di sini untuk A dan B-nya dibatasin nggak bilangannya bilangan apa? Di sini kan bilangannya nggak jelas kan? Apakah bilangan bulat? Apakah bilangan real, bilangan tidak real, bilangan ganjil genap, bla 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 bla. Jadi semestanya itu kan luas. Misal nih ya, kakak buat kayak gini lah ilustrasinya. Nah, di antara 5 dan 7 ini banyak bilangannya kalau tidak dibatasi. Mau 5,1, mau 5,12, bla 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 sampai 7. Itu kan nggak ada batasannya kalau bilangannya tidak ditentukan ya. Jadi kan bilangan desimal juga masuk, pecahan juga masuk. Kenapa? Karena kan ada ini 25/5. Ya, itu juga masuk kan. Karena A dan B-nya tidak jelas, berarti jawabannya yang E ya. Hubungan A dan B tidak dapat ditentukan ya. Karena kita nggak tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, karena bilangannya tidak dibatasi ya. Oke, lanjut kita ke nomor 39 di sini. Nah,
X sama dengan 434 pangkat 3 tambah 343 pangkat 3, dan Y sama dengan 434 tambah 343 pangkat 3. Nah, mana yang lebih gede ya? Kalau C udah jelas salah ya. Kalau yang C udah jelas salah. Terus yang D juga salah ya. Kalau pakai tanda lebih dari atau kurang dari, dia nggak ada pakai kayak koefisien ya, 2x. Dia hanya x lebih dari Y atau x kurang dari Y. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya antara A dan B. Gedean yang mana? Nah, jadi ini kan ya kalau misal kakak tulis ya, kakak misalkan aja 434 ini A, 343 ini B ya. Jadi X-nya A pangkat 3 plus B pangkat 3, terus yang Y-nya A plus B pangkat 3. Nah, ini ya bisa kita pakai menggunakan angka yang lebih kecil buat membuktikan gedean yang di pangkat 3 sendiri-sendiri atau pangkat 3-nya yang di luar kurung ya. Nah, angka yang lebih mudah aja, misal nih 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3, terus Y 2 tambah 3 pangkat 3. Nah, gedean mana? Nah, kita buktikan gedean yang mana. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 2 7. Nah, terus yang Y nya 2 tambah 3 berapa? 5, 5 pangkat 3. Nah, di sini 8 tambah 2 7 berapa? 35 ya. Nah, terus yang Y nya 5 pangkat 3. Nah, udah sangat jelas kan, 5 kali 5 aja itu udah 25 kan. 25 kali 5 berapa? 70, 2 kali 125 ya. 5 pangkat 3 125. Jadi besaran yang mana? Yang pangkat 3-nya dalam kurung atau yang pangkat 3-nya di luar kurung? Nah, gedean yang pangkat 3-nya di luar kurung ya. Jadi kan di sini hubungannya X kurang dari Y atau X lebih dari X kurang dari Y atau Y lebih dari X ya. Jawabannya yang A. Atau gini aja. Nah, A kuadrat plus B kuadrat itu sama nggak dengan A plus B pangkat 2 ya. Jadi ini sama ini yang kakak lingkaran itu berbeda ya. Nah, A kuadrat plus B kuadrat kan ya tetap gitu, tidak bisa diuraikan. Kalau A plus B pangkat 2 bisa diuraikan. Hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Atau kakak tulis A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, kalau yang ruas kirinya kan cuman A kuadrat plus B kuadrat ya. Nggak sama, karena lebih gedean yang ruas kanan karena dia ditambah dengan 2AB. Berarti antara A kuadrat plus B kuadrat itu dia lebih kecil dari A plus B pangkat 2. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau misal angkanya seperti ini sama kan, nih sama-sama 434 dan 343, itu bisa kita misalkan aja angkanya buat membuktikan nilai X dan Y nya berbeda, dan bisa kita buktikan mana yang lebih gedean, yang X atau yang Y. Jadi seperti itu untuk nomor 39. Lanjut lagi ke nomor 40 ya. 40 di sini operasi campuran ya, berarti. Jadi di sini X-nya akar pangkat 3 dari 3375, terus dikali 1/5, dan Y-nya 75 pangkat 2 dikurang 25 pangkat 2 per 35 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2 ya. Oke. Ini bisa kita cari ya yang X-nya. Nah, di sini kan akar pangkat 3 nih. Berarti 3375-nya kalian cari ya ke bentuk pangkat 3-nya juga ya. Terus ujungnya kan 5, berarti kan dia kelipatan 5 ya, pasti ya. Kalau kelipatan 5 mau dikuadratkan berapapun ujungnya pasti 5. Jadi kalian cari
apakah 5 pangkat 3? Nah, 5 pangkat 3 bukan ya. Terus apakah 15 pangkat 3? Nah, kalian cek 15 pangkat 3 apakah 3375 ya. Nah, 15 pangkat 3 ya 3375 ya. Nah, 15 pangkat 3 itu 3375. Soalnya kalau 25 pangkat 3 kan udah jauh banget itunya, rentang bilangannya. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 itu sama saja dengan 15 ya. 15. Atau kalau kalian bingung kenapa dapat 15 ya. Jadi ya akar pangkat 3 3375 kan sama dengan akar pangkat 3 dari 15 pangkat 3. Nah, karena sama-sama ada pangkat 3-nya bisa dicoret ya. Jadinya sisa 15. Jadi dapat disimpulkan akar pangkat 3 3375 itu sama dengan 15. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 15 dikali 1 per 5. 15 kali 1 per 5 berapa? 15 bagi 5 3 ya. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kita dapat X-nya. Nilai X-nya sama dengan 3. Nah, kita cari nilai yang Y-nya lagi. Nah, Y-nya kan di sini bentuk selisih kuadrat. Nah, kalau kalian masih ingat, kan ada kan kakak kasih A kuadrat min B kuadrat itu sama saja dengan A plus B dikali A min B. Nah, kita ubah ke bentuk A plus B dikali A min B. Berarti 75 kuadrat dikurang 25 kuadrat sama saja dengan 75 tambah 25 dikali 75 dikurang 25. Nah, terus yang bagian penyebutnya juga sama ya. 35 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Berarti kita ubah menjadi 35 plus 15 dikali 35 dikurang 15. Nah, kalau sudah seperti ini kalian uraikan aja ya. 75 tambah 25 berapa? 100 dikali 75 dikurang 25 berapa? Berapa ya? 50 ya. 50. Terus yang bagian bawahnya lagi 35 tambah 15 berapa? 50. Terus 35 kurang 15 berapa? 40 ya. Kok 40? 20 ya kalau salah. Nah, ini kan bisa kalian uraikan ya. Kita bagi 50 bagi 50 habis. Sisa 100 dibagi 20. 100 dibagi 20 berapa? 5. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 5. Nah, berarti hubungannya gimana? Tadi kita dapat X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Dari sini kan kelihatan ya. X kurang dari Y atau Y lebih dari X ya. Nah, jawabannya ada kan? Yang B berarti ya. Nah, tapi kita cek dulu untuk opsi C dan D. Kalau yang C kan udah pasti salah ya. Karena kan nilai X dan Y-nya berbeda. Nah, gimana kalau yang D? Nah, yang D kan X sama dengan Y plus 2. X-nya tadi berapa? 3 sama dengan Y plus 2. Y plus 2 berarti 5 tambah 2 ya. 7. Apakah ini sama ruas kiri dan kanannya? Berbeda ya. Berarti yang D juga salah. Berarti jawabannya dapat dipastikan yang B ya. X kurang dari Y. Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 41. Kita lanjut lagi ke nomor 41 ya. Nah, nomor 41 di sini sama korelasi juga hubungan antara A dan B. Di sini katanya hubungan antara A dan B ya di opsi jawabannya. Nah, di sini jika 2A plus 1 sama dengan 3Y-4 dikali Y-1, terus B-nya sama dengan setengah Y plus 6 pangkat 2. Nah, B-nya kan sudah ya ini ya. Nah, itu B-nya sudah ada. Terus kita uraikan dulu yang A-nya. Tinggal pindah ruas ya. Nah, jadinya 2A sama dengan plus 1-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya seperti ini. 3Y min 4 dikali Y min 1 dikurang 1 ya. Nah, ini. Terus per belum ya. Belum kakak pindah ruas. Terus 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadinya A sama dengan 3Y min 4 dikali Y min 1 dikurang 1 per 2. Nah, ini A-nya. Terus B-nya tadi setengah
Y plus 6 pangkat 2. Nah, ini jawabannya yang E. Kenapa? Yo, yang E. Hubungan A dan B tidak dapat ditentukan karena kita nilai Y-nya kita nggak tahu berapa. Maksudnya nggak tahu ini bilangannya apa. Bisa positif, bisa negatif kan nilai Y-nya. Nah, yang B kan udah pasti positif ya. Kenapa? Karena yang dalam kurungnya itu kan pangkat 2 atau pangkat genap. Nah, kalau pangkat genap, bilangan berapapun mau positif negatif, kalau pangkatnya genap itu hasilnya pasti positif. Nah, yang B-nya di sini positif. Nah, terus yang A-nya di sini masalahnya ya. Di sini ada 3Y kurang 4, Y-1. Karena kita nilai Y-nya nggak dibatasin positif atau negatif, berarti kan A-nya di sini ada dua kemungkinan. Nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Jadi karena A-nya ada dua kemungkinan ya, makanya jawaban ini yang E ya, hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 42 ya, 42. Oke, untuk nomor 42 ini cukup simpel ya. Nah, hubungan antara X dan Z ya di opsi jawabannya. Nah, di sini kakak buat dulu 3X lebih dari 4Y. Nah, berarti kan kalau kakak pindah ruas, X lebih dari 4/3Y. Nah, X lebih dari 4/3Y berarti kan sama saja dengan X lebih dari Y. Nah, terus tadi di soal Z kurang dari Y. Nah, Z kurang dari Y itu kan sama saja dengan Y lebih dari Z. Nah, terus kedua pertidaksamaan ini kan bisa kakak gabung ya, jadinya X lebih dari Y lebih dari Z. Berarti kesimpulannya apa? X lebih dari Z ya. Nih bisa digabung jadi satu, jadinya X lebih dari Z. Jawabannya yang D ya. Oke, lanjut ke nomor 43 di sini. Oke, untuk nomor 43 ini di buku kalian kan ada sifat gini ya. Nah, ini yang kakak lingkarin ini pakai sifat yang pertidaksamaan. Jadi kalau misal sifatnya gini, A per B kurang dari 0 itu sama saja dengan A kali B kurang dari 0 ya. Sifat pertidaksamaan berarti kalau 2A min B per B plus C kurang dari 0, berarti kakak tulis 2A min B dikali B plus C kurang dari 0 ya. Nah, jadi nanti kita ubah ke bentuk D dan E ya. Soalnya kan di sini katanya D sama dengan B kali 2A min C dan E sama dengan B kuadrat min 2AC. Yang ditanyakan hubungan antara D dan E-nya. Berarti yang ruas kiri yang kakak garis bawah ini itu kita ubah ke dalam bentuk D dan E. Gimana caranya? Tinggal kita uraikan ya, kita kali 2A kali B 2AB, 2A kali C 2AC, terus min B kali B min B kuadrat, terus min B kali C min BC kurang dari 0. Nah, kita buat biar jadi B dan biar kita buat jadi D dan E ya. D kan di sini B kali 2A min C, atau kita tulis D sama dengan 2AB min BC ya. Terus yang E-nya B kuadrat min 2AC. Yang D-nya kakak uraikan ya, yang B kali 2A min C ini. Nah, kita lihat, kita susun biar jadi D dan E. Jadinya seperti ini. 2AB min BC-nya ini kakak taruh di samping 2AB, jadinya 2AB min BC, terus min B kuadrat plus 2AC ya. Nih, kakak susun seperti ini ya. Yang ini. Nah, yang ini kakak susun seperti ini. Kurang dari 0. Nah, ada yang bisa diubah nggak? Ada. Yang 2AB min BC-nya ini. Nah, itu berubah menjadi D ya. Ini kakak tulis D dikurang B kuadrat plus 2AC kurang dari 0. Nah, min B kuadrat plus 2AC ini kan nggak ada ya. Yang ada kan B kuadrat min 2AC. Gimana caranya biar jadi E? Tinggal dipindah ruas ya. Jadi yang ini yang kakak garis bawahi, min B kuadrat plus 2AC-nya kakak pindah ke ruas kanan. Jadinya D kurang dari
min B kuadrat pindah ruas jadi positif ya, jadinya B kuadrat. Terus plus 2AC-nya pindah ruas menjadi negatif, jadinya min 2AC. Nah, udah sama kan dengan E, berarti di sini D kurang dari E ya, karena B kuadrat min 2AC itu sama dengan E tadi. Berarti hubungannya adalah D kurang dari E. Oke, jawabannya yang B ya, 43B. Yang C dan D salah ya, karena kan kita nggak tahu nilai D dan E-nya berapa. Nah, lanjut ke soal 44. Nah, di sini banyak yang bingung biasanya. Nah, di sini katanya diketahui A adalah bilangan bulat. Nah, ini kan udah ditentukan A-nya bilangan bulat. Dan A pangkat bintang sama dengan 2 kali A min 1 per A. Nah, itu gimana cara maksudnya ya? Di sini yang dicari adalah X sama dengan 2 plus min 1 pangkat bintang lagi. Nah, Y-nya sama dengan 6 pangkat bintang. Maksudnya gimana A pangkat bintang ini? Nah, di sini maksudnya adalah A terus pangkatnya bintang didefinisikan dengan operasi 2 kali A min 1 per A. Ini contoh ya, misal 2 pangkat bintang itu berapa? Nah, ikutin polanya yang ini. Nah, yang kakak bulatin ini. Berarti 2 ini sebagai A-nya ya. 2 ini sebagai A-nya. Berarti 2 dikali A kurang 1. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 2. Berarti 2 kurang 1 per A. A-nya berapa? A-nya 2 ya. Berarti 2 dikali 2 kurang 1, 1 per 2. Berarti 2 pangkat bintang sama dengan 1 ya. Nah, semoga kalian paham. Nah, sekarang tugas kita nyari nilai X-nya dulu. X sama dengan 2 plus min 1 pangkat bintang. Terus dalam kurung lagi pangkat bintang. Nah, kalau ada soal kayak gini, dalam matematika kan kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Jadi kita cari dulu min 1 pangkat bintangnya berapa. Jadi min 1 pangkat bintang berarti di sini min 1 ini sebagai A-nya ya. Nah, berarti 2 dikali A kurang 1. A-nya tadi berapa? A-nya tadi min 1. Berarti min 1 kurang 1 per A. A-nya tadi min 1. Berarti 2 kali min 1 kurang 1 berapa? Min 2 per min 1. Nah, jadinya berapa? Min 4 per min 1 sama dengan 4 ya. Negatifnya habis, berarti min 1 pangkat bintang ini sama dengan 4. Berarti X-nya kita ubah jadinya. X sama dengan 2 tambah min 1 pangkat bintang, tadi hasilnya apa? 4 ya, jadinya 2 tambah 4 pangkat bintang. Nah, 2 tambah 4 berapa? 6. Berarti X sama dengan 6 pangkat bintang. Kita cari juga nggak X-nya. Nah, perhatikan, Y-nya kan sama dengan 6 pangkat bintang. Berarti apa hubungannya? X sama dengan Y. Berarti nggak usah kita cari ya 6 pangkat bintangnya berapa, karena nilai X dan Y-nya udah sama. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 45. Oke, untuk nomor 45 ini cukup simpel. Karena kalau misal kalian jago perkalian ya langsung hitung aja nilai A-nya ya. Dikali dulu baru dikurang. Kalau B-nya kan udah jelas ya. 100 dikurang 4 sama dengan 96. Nah, kalau kalian mau nanya cara hitungnya gimana? Ya gini ya. Kalian cari nilai tengah dari bilangan 107 dan 127. Cara cari nilai tengahnya gimana? Ya 107 tambah 127 bagi 2. Tepatnya 117 ya. Nah, jadi nilai tengah 107 dan 127 itu adalah 117 ya. Maksudnya bilangan antara 107 sampai 127 itu nilai tengahnya adalah 117. Itu yang A sama dengan jadinya gini. Nah, 117 biar jadi 107 diapakan? 117 dikurang 10 kan ya. Jadi 117 kurang 10 ini adalah 107. Jadi kakak ubah ya. Jadi tugas kita di sini mengubah bilangan 107 dan 127-nya. Biar nanti bisa kita faktorkan. Dikali 127. Nah, 117 ditambah atau dikurang biar hasilnya 127 tambah berapa? Tambah 10 kan. Nah, 117 tambah 10 ini kan sama saja dengan 127. Nah, jadi kita otak-atik seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sama saja dengan
Oke, sebentar. Oh ya, belum selesai ya. Kan dikurang tadi. Ya, dikurang. Nah, ini dikurang 119 kali 115. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kalian cari nilai tengah dari 115 dan 119 ya. Berapa nilai tengahnya? Ya sama kayak tadi caranya. Atau ini kan bilangannya kan cuman 115, 116, 117, 118, 119. Nilai tengahnya berapa? Atau kakak tulis gini ya. 115, 116, 117, 118, 119. Nilai tengahnya berapa? Nah, 117 juga kan? Berarti 117 biar jadi 119 diapakan? Ditambah 2 kan? Nah, ini kan sama saja dengan 119. Terus 117 diapakan biar jadi 115 dikurang 2. Nah, seperti itu. Nah, jadinya kan bentuknya menjadi seperti ini. A sama dengan 117 tambah 10 dikali 117 kurang 10 ya. Kakak ubah posisinya, sama aja ya. A kali B kan sama aja dengan B kali A. Dikurang 117 tambah 2 dikali 117 dikurang 2. Nah, ini kan bentukannya sama kayak A plus B dikali A min B ya. A plus B dikali A min B itu kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Kita tulis ini aja ya di bawahnya. A plus B dikali A min B kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita ubah ke bentuk A kuadrat min B kuadrat. Berarti A sama dengan, jadinya kan 117 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 ya. Dikurang yang sebelahnya jadinya 117 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. Terus kita buka kurungnya ya. Jadinya A sama dengan 117 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 dikurang 117 pangkat 2. Nah, ini kan negatif ketemu negatif, jadinya positif ya. Jadinya plus 2 pangkat 2. Nah, 117-nya kan habis nih. Nah, habis. Jadinya A sama dengan min 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat min 100 ya. Tambah 4. Min 100 tambah 4 berapa? Min 96 ya. Jadinya kita dapat A-nya sama dengan min 96. Terus B-nya sama dengan, tadi kita dapat B-nya 96 ya. B-nya 96. Nah, sudah jelaskan korelasinya apa? A kurang dari B atau B lebih dari A. Nah, terus kalian cek yang tanda sama dengan ya. Yang B salah karena nilai A dan B-nya beda tanda ya. Terus yang C juga salah karena A dan B-nya juga beda tanda. A-nya kan tadi negatif ya, terus yang B-nya negatif. Oh salah, B-nya positif ya. Terus kita cek lagi yang E. A plus B sama dengan 0. Apakah benar? Apakah benar A plus B sama dengan 0? A-nya tadi berapa? A-nya tadi min 96 tambah 96 sama dengan 0. Min 96 tambah 96 berapa? 0 ya. 0 sama dengan 0, apakah benar? Iya, benar. Itu jawabannya yang E ya. Yang E benar. Nah, jadi udah selesai untuk bab 3 sampai nomor 45. Jadi nanti pada video selanjutnya akan kakak bahas yang bab 4 ya berarti. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sama seperti video sebelumnya, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak sendiri, Kak Lutfi atau Kak Randy via offline. Kalau offline ke bimbel, kalau online langsung tanya ke WA. Yang ditanyakan yang kakak jelaskan tadi ya, apabila ada penjelasan kakak yang masih membuat kalian bingung. Oke, sekian dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat dini hari, dan selamat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.